Ekspor nikel olahan atau barang setengah jadi Indonesia. Nilai ekspornya melonjak 263%. Buah program hilirisasi Presiden Jokowi semakin membuat untung Indonesia. Contoh nikel, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ekspor kita kira-kira dari nikel itu hanya 1,1 billion US dollar. 2021 20,9 miliar US dollar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji nikel mulai awal tahun 2020 kini membuahkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari ekspor komoditas turunan nikel dari Januari hingga Agustus 2022 yang mencapai 12,35 miliar US dollar Amerika atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum diberlakukannya larangan ekspor biji nikel, ekspor nikel mentah kita hanya sebesar 3,40 miliar US dollar Amerika. Tapi kini, setelah nikel mentah diolah menjadi barang setengah jadi, keuntungan dari penjualan nikel pun semakin berlipat ganda. 6 tahun yang lalu, ekspor kita dari nikel kira-kira hanya 1,1 miliar US dollar Amerika, sedangkan pada 2021 sudah mencapai 20,9 miliar US dollar Amerika. Artinya nilai tambah lompatannya hingga 19 kali lipat, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasismita lewat keterangannya di Jakarta pada Minggu 18 September 2022. Oleh karena itu, masih lanjutnya, pemerintah terus memacu tumbuhnya industri smelter yang terbukti memberikan multiplier efek atau efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS pun mencatat industri pengolahan menjadi kontributor terbesar jika dilihat menurut sektornya dengan nilai ekspor mencapai 19,79 miliar US dollar Amerika. Pada Agustus 2022, pencapaian sektor manufaktur ini mengalami pertumbuhan 13,49% apabila dibandingkan nilai posisi pada Juli 2022. Kenaikan ekspor ini didorong oleh komoditas minyak kelapa sawit, besi, baja, peralatan listrik, kendaraan, dan bagiannya, serta turunan nikel atau nikel setengah jadi masih bagus. Sampai saat ini Kementerian Perindustrian pun fokus untuk memicu hilirisasi industri yang berbasis agro bahan tambang mineral migas serta batu bara. Menurutnya banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia dari implementasi kebijakan hilirisasi antara lain menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang-peluang usaha melalui hilirisasi Indonesia. Tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir, ujar Manperin. Industri pengolahan mencatat nilai ekspor sepanjang Januari hingga Agustus 2022 yaitu sebesar 139,23 miliar US dollar Amerika atau naik menjadi 24,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar dengan sumbangsi hingga 71,5% terhadap total nilai ekspor nasional yang menembus 194,60 miliar US dollar Amerika. Kinerja ekspor dari sektor industri manufaktur pun masih terus melambung meskipun berada di tengah resiko ketidakpastian kondisi global yang membayangi ekonomi nasional, masih kata Agus. Manperin pun menegaskan
pengapalan sektor industri manufaktur akan konsisten memberikan andil yang besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan kita surplus selama 28 bulan secara berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi berada pada jalur yang tepat. Masih kata Agus, jadi Bapak Ibu sekalian, neraca perdagangan sampai dengan Agustus 2022 ini membukukan surplus selama 28 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Merujuk pada data BPS neraca perdagangan, secara kumulatif pada Januari hingga Agustus 2022 mengalami surplus sebesar 34,92 miliar US dollar Amerika atau 68,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor biji nikel mulai awal tahun 2020 kini membuahkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari ekspor komoditas turunan nikel dari Januari hingga Agustus 2022 yang mencapai 12,35 miliar US dollar Amerika atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan tahun 2019. Sebelum diberlakukannya larangan ekspor biji nikel, ekspor nikel mentah kita hanya sebesar 3,40 miliar US dollar Amerika. Tapi kini, setelah nikel mentah diolah menjadi barang setengah jadi, keuntungan dari penjualan nikel pun semakin berlipat ganda. 6 tahun yang lalu, ekspor kita dari nikel kira-kira hanya 1,1 miliar US dollar Amerika, sedangkan pada 2021 sudah mencapai 20,9 miliar US dollar Amerika. Artinya nilai tambah lompatannya hingga 19 kali lipat, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasismita lewat keterangannya di Jakarta pada Minggu 18 September 2022. Oleh karena itu, masih lanjutnya, pemerintah terus memacu tumbuhnya industri smelter yang terbukti memberikan multiplier efek atau efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS pun mencatat industri pengolahan menjadi kontributor terbesar jika dilihat menurut sektornya dengan nilai ekspor mencapai 19,79 miliar US dollar Amerika. Pada Agustus 2022, pencapaian sektor manufaktur ini mengalami pertumbuhan 13,49% apabila dibandingkan nilai posisi pada Juli 2022. Kenaikan ekspor ini didorong oleh komoditas minyak kelapa sawit, besi, baja, peralatan listrik, kendaraan, dan bagiannya, serta turunan nikel atau nikel setengah jadi masih bagus. Sampai saat ini Kementerian Perindustrian pun fokus untuk memicu hilirisasi industri yang berbasis agro bahan tambang mineral migas serta batu bara. Menurutnya banyak manfaat yang telah didapatkan Indonesia dari implementasi kebijakan hilirisasi antara lain menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang-peluang usaha melalui hilirisasi Indonesia. Tidak lagi menjual barang mentah, namun sudah diolah baik itu produk setengah jadi maupun menjadi produk akhir, ujar Manperin. Industri pengolahan mencatat nilai ekspor sepanjang Januari hingga Agustus 2022 yaitu sebesar 139,23 miliar US dollar Amerika atau naik menjadi 24,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar dengan sumbangsi hingga 71,5% terhadap total nilai ekspor nasional yang menembus 194,60 miliar US dollar Amerika. Kinerja ekspor dari sektor industri manufaktur pun masih terus melambung meskipun berada di tengah resiko ketidakpastian kondisi global yang membayangi ekonomi nasional, masih kata Agus. Manperin pun menegaskan pengapalan sektor industri manufaktur akan konsisten memberikan andil yang besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
saya